Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiati dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini amat sangat berhubungan dengan imbalan finansial yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan. Dampak positif. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun karyawan. Nah, berikut ini dampak positif yang bisa perusahaan atau organisasi dapatkan, yaitu 1. Membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. 2. Dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. 3. Citra perusahaan dampak lebih baik dibanding kompetitor. 4. Perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas. 5. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Selain dampak-dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya. Apa saja tujuannya? 1. Mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. 3. Menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atau apa yang sudah dilakukan atau diabadikan seorang karyawan kepada perusahaan. Jadi, keadilan dalam pemberian upah, bonus intensif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. 4. Mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak dengan upah, intensif, bonus, dan layanan yang kompetitif. Perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari atas kerja karyawan yang meningkat. 5. Memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini adalah sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. 6. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkatkan berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan atau organisasi. Jenis-jenisnya. Terdapat beberapa jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau member dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut ini jenis-jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan. 1. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto dikenai pajak penghasilan pasal 21 PPh pasal 21. 2. Kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini tidak berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawan dalam program dalam pelindungan sosial dan kesehatan.